Itu yang ada di rumah nih. Kita lanjut lagi nih ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang berikutnya, saya mau ajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu. Ini ada tentang menjemput rezeki masa pandemi. Ini dia. Ini dia Agung Santoso, warga desa Klepu, kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah, yang menyulap limbah kayu menjadi karya yang luar biasa. Ya, miniatur kapal dalam botol. Untuk membuat satu miniatur kapal dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dan ini dia miniatur kapal pinisi dan Dewa Ruci yang diciptakan Agung. Miniatur kapal telah dijual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Amerika, Jepang, bahkan Turki. Untuk memiliki satu miniatur kapal dalam botol ini, Agung mematok harga Rp6.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Sebelum menekuni bisnis ini, dirinya sempat berjualan tempe dan kerupuk. Namun, karena kebutuhan ekonomi, Agung kemudian berinisiatif membuat miniatur kapal dalam botol. Alhamdulillah, tayangan berikut tadi sudah menjawab pertanyaan selama ini Habib Muhammad Syahab. Bagaimana caranya itu membuat yang namanya kapal dalam botol. Gimana cara masukin tuh kapal ya. Ternyata dibikin satu-satu ya, Masya Allah luar biasa. Nah kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Twinda yang ada di rumah ya. Bicara masalah tentang rahasia selanjutnya ini katanya ada dengan para wirausaha bahkan pedagang. Ini Masya Allah. Apa nih rahasianya Ustadz Syam? Yang calon pedagang juga nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rahasia rezeki berlimpah, maka subhanallah dicontohkan langsung oleh manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang kepada pamannya ketika beliau masih sangat belia. Beliau ikut dengan paman beliau untuk berdagang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala skenariokan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang? Karena di dalam berdagang inilah seseorang diajarkan makna kejujuran. Di dalam berdagang inilah seseorang diajarkan makna tawakal. Coba lihat, orang-orang pergi ke pasar, mereka tidak ada jaminan bahwa barang itu akan laku hari itu, tidak ada. Tapi kenapa mereka tiap hari pergi ke pasar? Mereka datang dengan keyakinan bahwa akan ada yang laku, akan ada yang laku. Padahal nggak ada yang menjamin akan ada yang laku. Makna tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berikhtiar dan berdoa tadi. Maka subhanallah, yang ada hubungannya dengan rezeki berlimpah dan wirausaha atau perdagangan adalah kejujuran. Kenapa kejujuran? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, alaikum bisidqi, ambillah daripada kalian kejujuran, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan yang dimaksud diantaranya adalah kesuksesan seseorang. Pintu rezeki terbuka. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tadi akan mengantarkanmu ke surga. Dan engkau dicatat sebagai seorang yang siddiqa. Bukankah rezeki terbesar kita bukanlah materi. Bukankah rezeki terbesar kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Jannatul Firdaus. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah